Ma'asyiral muslimin, salat Jumat dirahmati Allah. Tema khutbah hari ini yang berjudul ada 3 golongan orang-orang yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai makhluk Allah dirasai dicintai, kita akan merasa senang karena kita dicintai. Apalagi kita sebagai anak, kita dicintai kedua orang tua kita. Kita sebagai suami dicintai oleh istri kita. Mungkin kita akan merasakan sangat senang karena kita disayang dan dicintai oleh manusia. Tetapi kalau Allah yang mencintai, makanya ketika Allah mengatakan wallahu yuhibbul muttaqin, Allah sangat cinta kepada orang-orang bertakwa. Mungkin sesaat lagi kita akan memasuki namanya bulan Ramadan, yang hari ini Rajab disambut dengan bulan Sa'ban, langsung disambut dengan bulan Ramadan. Pembentukan karakter manusia kembali, bukan tanggung-tanggung 30 hari atau 29 hari lamanya untuk dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang bertakwa di hadapan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, bukan dicintai tetapi kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi di depan khatib telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 99, Allah mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatim bainat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Sesungguhnya aku telah menurunkan ayat-ayat Allah ini dengan jelas kepadamu Muhammad, dan tidak ada orang yang mengingkarinya kecuali bagi orang-orang yang fasik. Makna fasik artinya secara etimologi adalah keluar dari sesuatu. Kalau secara terminologi menurut bahasa Indonesia, dia menyaksikan tetapi tidak yakin untuk melaksanakan. Tetapi secara agama Islam, orang yang fasik itu adalah keluar daripada ketaatan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itulah kalimat fasik. Orang yang fasik ini adalah orang-orang yang tahu, mungkin tahu kebenaran, mungkin tahu kesalahan, atau sebaliknya mereka tahu yang halal dan yang haram, tapi mereka tetap melaksanakannya. Orang yang fasik ini keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk. Bukan tak dengar dia. Ketika suara berkumandang azan muadzin dikumandangkan, dia dengar bahwa ini perintah Allah, tapi dia menyia-nyiakan perintah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Inilah golongan orang-orang yang fasik. Ketika menerima jabatan, tahu dia itu jabatan amanah yang diberikan kepada dia, tapi dia tidak menjadi orang-orang yang amanah. Kenapa? Dia tahu ketika ada harta ataupun uang atau sebagainya yang bukan milik dia, dia ambilnya. Inilah golongan orang-orang yang fasik. Bukan tidak tahu dia kebenaran, tapi tahu dia tentang kebenaran, tapi tidak menjadi orang yang taat di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat dirahmati Allah. Hari ini mungkin berita di media sosial dan sebagainya mungkin sudah lama, 3 bulan yang lalu, bahwa di negeri yang lain, mungkin di luar negeri sana, kita disibukkan dengan namanya penyakit virus corona. Ini artinya apa? Agar kita introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah menyatakan asiban nas ayuraku ayakulu amanna wa hum la yaftanun, kata Allah, jangan engkau mengatakan beriman kepadaku, kata Allah, sebelum engkau aku uji dengan apa yang akan kuperbuat. Ini artinya apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tunduk dan taat kepada Allah. Mungkin di tahun baru yang lalu ketika khatib berjalan ke daerah Banda Aceh, sangat luar biasa. Para mahasiswa mengumumkan bahwa jangan meramaikan di tahun baru ini dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Jangan di malam tahun baru ini kita berbuat-buat yang tidak baik, karena mereka takut akan terulang kembali seperti tahun 2004 yang lalu. Kita lihat di Jakarta sana, di malam tahun baru Allah turunkan musibah berupa hujan yang tidak henti-hentinya. Ini artinya apa? Peringatan bagi manusia agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ayat-ayatku, kata Allah, yang telah kuturunkan pada Muhammad.
Jangan sebaliknya. Al-Quran hanya dijadikan sebagai simbol. Kalau kita sebagai umat Islam, umat Muslim, kita taruh Al-Quran di sela-sela atau kita taruh Al-Quran di lemari, tapi kita tidak pernah mengaplikasikan dalam perbuatan kita, sehingga Al-Quran hanya simbol ketika ada orang mati baru kita baca. Tentu tidak sebaliknya. Kita amalkan Al-Quran itu, kita aplikasikan dalam perbuatan itu, sehingga apa? Mungkin musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita akan Allah tarik. Artinya apa? Introspeksi diri kita sebagai manusia. Janganlah kita menjadi orang-orang yang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhura-hura ketika Allah memberikan sedikit saja penyakit, kita sudah disibukkan dengan penyakit itu. Padahal kata Allah ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Apa-apa yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, bertasbih kepada Allah. Tapi kita tak pernah bertasbih. Kita meninggalkan salat, kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bertasbih. Mungkin virus corona itu bertasbih kepada Allah. Kalau kita bertasbih, berzikir kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin penyakit itu akan Allah hilangkan. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahmati Allah. Marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesaat lagi, 2 hari lagi kita akan memperingati nama Isra dan Mi'raj, di mana Allah mengatakan subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Artinya apa? Negeri-negeri itu yang diberkahi Allah. Ketika Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya, yaitu Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kita berjalan ke masjid untuk meramaikan masjid kita. Kita berzikir, memohon kepada Allah agar penyakit yang Allah kirimkan ini Allah angkat dia. Begitu caranya. Ikhtiar kita ada kepada Allah. Allah yang memberikan jalan. Ketika negeri itu beriman kepada Allah, maka negeri itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahmati Allah. Yang kedua, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kikir, yang tidak mau menginfakkan sebagai rezekinya. Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan infakkanlah sebagai rezeki yang kuberikan kepada mereka. Tapi kita menjadi orang-orang yang pelit, menjadi orang-orang tidak mau mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Padahal ketika Allah memberikan harta kepada kita, harta itu ada haknya untuk dikeluarkan. Makanya di bulan Ramadan Allah minta kita 2,7 saja untuk mengeluarkan apa? Zakat fitrah kita. Ketika sampai harta kita hisapnya, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kita 2,5%. Artinya apa? Berbagi kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahmati Allah. Yang ketiga, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong dan angkuhnya. Yang ketiga adalah orang yang miskin yang sombong. Kalau orang yang kaya sombong, Allah marah. Tapi ketika orang miskin sombong, Allah mungkin lebih marah. Apa yang disombongkan di muka bumi ini? Ketika Allah kirimkan saja penyakit virus corona, sibuk kita. Tak bisa berbuat apa-apa sampai sekarang, tak ditemukan obatnya, sudah sibuk kita. Yang kecil saja yang tak tampak kita disibukkan. Apa yang kita sombongkan? Kalau kita saja tak diizinkan Allah hari ini untuk bersua, untuk bertemu, untuk melaksanakan salat Jumat, tak akan jumpa kita hari ini. Tidak ada yang bisa memberikan bahwa kita yakin pulang dari rumah Allah ini kita akan dipanggil Allah. Maka bertakwalah di hadapan Allah. Introspeksi diri, dekatin Allah. Jangan jauhi Allah. Dan jangan pula kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menjadi orang-orang sombong di hadapan Allah. Artinya apa? Bahwa ketika kita diberikan umur,
Ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita diberikan rezeki, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi manusia yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang mengabdi di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, mari kita jadikan diri kita orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.